Bapak Ibu, dulu kalau peringatan Isra Mi'raj ini sampai 3 hari 3 malam, Pak. Panjang sejarah dan ceritanya. Ini sampai zuhur cuma 27 menit. Kita ambil aja secuil kecil di antara sejarah yang banyak ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu, Malaikat Jibril kan menghampiri baginda Rasul, karena baginda Rasul di waktu itu dalam keadaan duka. Jadi beribah hati lah bahasa kampung kita. Kenapa? Ayah sudah tak ada, mak sudah tak ada, atuk yang penuh perhatian dan kasih sayang sudah juga tak ada. Pamannya Abu Talib yang selalu membenteng berbagai rongrong dari kafir Quraisy juga sudah tak ada. Ia beribah hati, sehingga menjadi sorak-sorak oleh Abu Lahab dan Abu Jahil. Siapa lagi Muhammad yang menolong kamu? Siapa lagi yang memblokir segala serangan dari kami? Akhirnya di sanalah Allah tengokkan Bapak dan Ibu, menunjukkan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allah berkehendak dengan sekehendaknya. Jadi terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan kehendak Rasul, tapi adalah kehendak Allah. Maka bila Allah berkehendak, satupun makhluknya tak bisa menghambat dan mendahului kehendak Allah itu sendiri. Bagaimana Ustaz? Diawali kata malaikat, ya Rasul, malam ini kita berangkat ke hadirat Allah. Oh bisa? Bersiap-siap, jadi. Makanya bersiaplah Rasulullah, segala sesuatu dibawa. Ini yang disebut dengan planning, Bapak dan Ibu. Maka kita kalau apapun yang hendak kita lakukan, hendaklah ada planning terlebih dahulu. Bangun rumah punya planning, tak bangun toko buat planning. Apapun yang kita lakukan punya planning. Termasuk tadi itu panitia masjid kita akan buat planning untuk apa lagi, corona ya Pak ya, corona. Macam-macam lah nanti dipasang di masjid kita ini supaya jangan penyakit datang. Yang tak datang ke masjid nanti banyak sakitnya. Mudah-mudahan tidak. Nah, berangkat begitu Rasulullah mau berangkat, barang-barang bawaan itu diperiksa, Pak. Diperiksa, tidak bisa langsung aja berangkat. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, anda apa kawan, sudah siap apa belum? Sudah. Boleh saya periksa? Boleh. Diperiksa. Makanya kalau kita berangkat haji dan umroh, segalanya diperiksa, Pak. Segala diperiksa. Sampai-sampai penjahit yang kecil itu tak boleh dibawa. Tak boleh dibawa. Dulu ada jemaah umroh saya berangkat satu rombongan. Ada mak itu dah berumur 73 tahun, Pak. Tertangkap di bandara. Kenapa tertangkap di bandara? Nah, ada barang yang tak boleh dibawa. Kata orang bandara, mak sini. Anaknya lolos, emaknya tertangkap. Begitu diperiksa, emak ini tertuduh bawa sabu-sabu. Tertuduh, bukan dituduh, tertuduh. Umur 74 tahun. Emak tuh enggak percaya dia, karena dia enggak tahu mana yang sabu-sabu tuh kayak apa. Apalagi emak yang umurnya 74 tuh. Nah, akhirnya dipanggil anaknya, sudah lolos terpanggil. Diperiksa, dicari-cari dalam tas tuh. Enggak ada sabu-sabu. Tapi tetap ditangkap. Enggak boleh lepas. Lama Pak, lebih 2 jam diperiksa mak itu. Anaknya baru mau nangis lagi, Pak. Apa nih mak bawa? Apa nih mak bawa ini? Nah, dicari, kiranya dalam tas itu ada dompet kecil. Dalam dompet kecil ada namanya plastik kecil pula lagi. Dalam itulah bentuknya yang disebut dengan sabu-sabu. Begitu ditengok, bukan sabu-sabu. Apa Ustaz? Bodak bore, Pak.
Orang tua dulu kan kayak begitu, itu bodak-bor itu macam topong tuh. Nah, diperiksa. Makanya bapak dan ibu yang terhormat, jangankan menghadap Allah, zat yang tidak pernah berubah, zat yang maha suci, berangkat ke tanah suci saja, tanah haram, baru ibu diperiksa. Tidak bisa. Ikat pinggang dibuka, cincin dibuka, jam tangan dibuka, sandal kadang-kadang dibuka, diperiksa. Jadi menghadap Allah bukan main-main, Pak. Sudah diperiksa, sudah. Makanya Rasulullah itu diperiksa zahiran wa batinan. Nabi Muhammad itu diperiksa luar dalam. Kenapa? Karena mau menghadap Allah. Maka kalau kita mau menghadap Allah, Bapak Ibu juga diperiksa luar dalam. Yang luarnya bersihkan, disebut dengan berwudu. Sebelum berwudu, lakukan istinja, hilangkan baunya, warnanya, baunya, rasanya. Najis. Kalau masih ada najis, tak sah wudu. Tak batal wudu, batal salat. Yang kedua diperiksa, dibelah dadanya. Inilah yang ditemui oleh tokoh Islam pertama sekali dalam dunia disebut kedokteran, yaitu Imam Ibnu Sina. Jadi Islam ini bukan orang bodoh-bodoh, Pak, orang pintar-pintar sadanya. Orang pintar semuanya. Tokoh-tokoh Islam coba yang menemui pertama sekali dalam tokoh dunia Islam Indo yang disebut dengan ilmu kedokteran, Ibnu Sina. Bersihkan, disiram dengan air telaga Kausar, disiram dengan air telaga Zam-Zam. Nggak air sumur doh, Pak, nggak air keran doh. Coba bayangkan, bapak dan ibu tahu salah, air telaga Kausar belum pernah kita tengok dari surga itu. Air Zam-Zam saja, coba. Air Zam-Zam sudah berapa tahun bapak simpan, ibu disimpan di rumah itu, tidak pernah berubah. Begitu hebat dan bersihnya air Zam-Zam. Makanya meminumkan saja dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan wasyan wa shifaan min kulli da'in, min kulli da'in, sekalian obat. Ada mempaneh awak minum obat, minum air Zam-Zam. Corona awak minum air Zam-Zam. Kau ketik corona, ketik corona. Angin-angin dituduh corona, angin-angin dituduh corona, dipalui seluruh badan. Tengok amak salam-salam pun tak bisa lem, salam-salam. Dulu angin awak dari itu le, Pak, sampai 49 angin awak. Nak do corona ada meleleh selemon, tak ya corona ada. Ubeknya ciaknya, dia ge supermin angin sehatnya, Pak. Dulu belum ada bakso, supermin aja tambah lasa seketek. Nah, berangkat sudah periksa, sudah bagus, mantap. Berangkat kemana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah, diiringi oleh malaikat Jibril. Kemana Ustaz? Masjid ke masjid, masjid ke masjid. Maka kalau sudah bersih hati ini, Pak, sudah bersih pikiran, perjalanan orang yang bersih itu masjid ke masjid, masjid ke masjid. Cobalah tengok, Masya Allah, orang belum tahu inilah Masjid Firdaus. Tengok jemaahnya, tidak ada yang tinggal di rumah, berangkat semua ke masjid. Yang datang ini semuanya berangkat ke masjid. Iya kan? Yang tak datang tinggal di rumah. Ada apa dengan masjid, Ustaz? Kok Rasulullah bawanya kita jalan masjid ke masjid, masjid ke masjid? Kenapa tidak dibawanya kita mall ke mall, mall ke mall? Kok ke masjid? Ini pelajaran besar, Pak. Masjid itu ada apa dengan masjid? Masya Allah, banyak tahriman, banyak takriman, banyak yang namanya kehormatan, yang namanya kemuliaan Allah berikan ke masjid. Kalau ama ayah nak percaya, mereka bagi contoh sekete. Kalau ada besok masyarakat kita ini, jemaah bapak ibu tidak mau matanya tidur, no mau mata lolok, no, Pak. Kata orang, kasihan kita nengok si anu tu ya, dah 4 hari dah cokong matanya ke dalam tu. Ibu wak nengok dah mau mata lalok, no. Tak bawa ke rumah sakit. Halal lah suntik ke patang tu. Dia pergi ubek sedamuk, kau hendak je lolok, no. Kata orang kampung, tak usah suntik-suntik, kasih aja sayur kangkung, loloknya dong. Dah habis pula sayur kangkung sekuali itu, tak juga matanya tidur. Ibu tahu kuali, Bu?
Kanca? Apa beda kuali sama kanca, Bu? Oh, kanca godang, kuali la ilaha illallah. Yang namanya kanca itu mak jo bapa indak batalingo dah. Yang kuali batali. Tak codik-codik aja besok dah. Kuali jo kanca aja ndak dapat bedanya dah. Lupa mungkin dak subuh ya, lu sarapan ya. Iya. Nah, masuk ke dalam masjid. Orang matanya tak mau tidur, resah dalam hidup, dah suntik, sudah bawa ke rumah sakit, udah 2-3 dokternya, tak juga matanya tidur. Makan sayur kangkung, tak juga matanya tidur. Bawa ke masjid, Pak, bawa ke masjid. Lebih-lebih hari Jumat, Bu, kau rahasia kami laki-laki, kau mak, ya. Macam laki-laki. Suruh duduk mausab pertama, mausab kedua, mausab ketiga. Belum lagi khutbah itu selesai, mulai baru alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Yang mata tak mau tidur itu mulai laloyo aja toliu kan. Baru semulai pula menyampaikan uraian kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat. Bagaimana hidup ini bahagia. Banyak resep disampaikan agama oleh khatib. Yang matanya tak mau tidur tu, yang lepas suntik segala macam tu, lama-lama guongoknya Pak berbunyi. Kata kawan di sampingnya, keceknya nak mau matolah lo kamu lo guongoknya ni. Nah, sampai kadang-kadang khatib dah selesai, muazin dah iqamah, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, tak juga bangun. Akhirnya bangun, Pak, solat. Bangun, takojui lah nya Pak, kalau lo yakinya sikon deh. Kadang masuklah ke dalam dia. Sema sedapnya rasul bandrek mungkin ya Pak ya. Angin. Coba di rumah pakai spring bed, di rumah pakai kipas angin, di rumah pakai AC, di rumah apa lagi? Nah, ada kekurangannya. Ndak mau apa pocik lo dek binyi tu ya lo indah jodoh ikut lo mintu ke masjid indah jo lo debat. Di masjid tidak bawa kasur, tidak bawa bantal, indah di pocik-pocik doh lolok surangnya sambil duduk lah doh. Begitu hebatnya. Kalau ada amat japat kita kantuk, lolok je lah Pak, daripada bersuntik mereka lolok je lah. Ada apa dengan masjid? Masjid tatma'innal qulub. Masjid itu adalah untuk ketenangan hati. Maka kalau masuk ke dalam masjid itu tenang, aman, damai, tak ada heboh-heboh, tak ada perasaan ini langsung terlolok. Maka kalau ingin nak lolok, hilangkan segala sesuatu itu. Atau lolok surang itu, terlolok surang. Awak kena undang mata tidur tak mau Ustaz, gelisah aja Pak Ustaz, sakit banyak Ustaz, ini banyak Ustaz. Membuat kita sakit itu karena banyak masalah Pak. Indonesia ni kenapa tidak sehat-sehat? Karena banyak masalah. Dunia ni kenapa tidak sehat-sehat? Karena banyak masalah. Makin banyak masalah, makin banyak kita sakit. Ama ayah makin banyak berfikir, cubalah makin banyak ama ayah berfikir, makin banyak sakit. Amo 3 malam yang lalu bak lewat di pasar Panam, itu ada orang tu tak ada sakit-sakitnya dah, lalok sembarang tampek, makan dalam tong sampah, mandi tak ada, baju lah cabik-cabik, gigi lah tak pernah bergosok, abuat lah macam kerit yang supermi aja lah, tak ada mamnya dah. Apa lah pernah nampak macam itu tak? Ibu-ibu lah pernah nampak macam itu? Kenapa tak ada mam Ustaz? Nyala putui Pak, lah putui. Le paham. Jadi wajar kalau ada masalah dalam hidup membuat kita gelisah. Nah, Rasulullah kan gelisah. Bagaimana obatnya? Menghadap Allah. Menghadap Allah. Makanya diawali minal masjid ilal masjid. Nah, Mi'raj, naik Rasulullah. Kau nak lanjut Rasulullah ke Sidratul Muntaha? Ndak, mampir langit 1, 2, 3, 4, 5, jumpa dengan arwah para nabi. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Malah jumpa dengan arwah, dengan malaikat dulu yang sujud kepada Nabi Adam. Masih sujud mereka Pak.
Kata malaikat Jibril, hai kawan, bangkit dari sujud. Ini Rasulullah Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin, Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, imam para nabi, imam para rasul. Bangkit dari sujud, kasih salam buat baginda Rasul. Bangkit mereka dari sujud. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Selamat di atas engkau hai Nabi Allah, semoga memberikan berkah dan rahmat bagi Allah bagi engkau selalu. Apa jawaban baginda Rasul? Assalamu alaina wa ala ibadikas solihin. Hebatnya doa Rasulullah, mendoakan bersama. Assalamu alaina, selamat pula di atas kita bersama, wa ala ibadikas solihin, supaya kita menjadi hamba Allah yang soleh. Makanya dulu sama ayah kami di kampung-kampung, saya ini kan orang kampung saya nih Pak. Saya rasa bapak ibu yang ada orang kampung juga dulunya kok. Cuman kini gaya kotanya. Coba tengok dulu orang di kampung, berkah hidupnya. Kenapa? Doa. Lahir anak mendoa, dikasih nama anak mendoa, anak sunah Rasul mendoa, ada sehat anak sunah Rasul mendoa, anak diantar sekolah mendoa, tamat sekolah mendoa, antar mengaji mendoa, tamat kaji mendoa. Anak pergi merantau mendoa, balik dari rantau mendoa, anak pergi cari kerja mendoa, dapat kerja mendoa, benih mau ditanam mendoa, dah tumbuh padi mendoa, mau dituai padi mendoa, balik padi ke rumah mendoa, mau makan padi baru mendoa. Maka berkah hidup orang dulu Pak. Awak terima gaji tiap bulan, tambah sawit, tambah rental auto, tambah kolam renang, tambah kolam ikan, tambah pula rumah kos. Sekali setahun tak dapat mendoa di rumah. Sempili. Yang iyo aja yang indah. Coba Rasulullah berdoa supaya berkah dalam hidup itu. Bangkit makanya sujud lagi malaikat itu Pak, sujud lagi malaikat. Maka terjadilah 2 kali sujud dalam satu solat, satu rakaat itu. Asal usul. Solawat itu asal usul, bersolawat, memberikan salam. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatuhu, malaikatnya Allah, bersolawat, yusalluna ala nabi, bersolawat kepada Nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kamu atasnya Nabi, wasallimu taslima, dan berilah salam keselamatan. Makanya orang yang berselawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah ampunkan dosanya, kejahatannya 10, dan Allah angkat derajatnya 10. Nah, kenapa Rasulullah mampir langit 1, 2, 3 dan seterusnya sampai langit 7? Lanjut aja Rasulullah ke Sidratul Muntaha, apa salahnya? Enggak, mampir. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Ikut pelajaran ini Bapak Ibu, pelajaran. Kenapa? Sebelum kita sampai ke hadirat Allah, beribadat kepada Allah, menuju hajat dan niat kepada Allah, Rasul mengajarkan buat kita bersama, sambung silaturahim antara awak ju awak dulu. Sambung silaturahim. Coba, ada orang rajin sholat, bagus. Ada orang rajin berjamaah, bagus. Tapi tidak belok-elok je orang tu. Itu macam talu ayam diabui Pak. Lihat talu ayam tak? Telur ayam direbus, begitu dah matang dibuka, tengok kosong isi di dalam. Jemaah pergi ke musola situ, jemaah pergi ke masjid situ, asar nanti ke sana, maghrib nanti ke situ. Padahal masjid dekat rumahnya adanya tak poinnya tu. Kenapa? Nyonya si anu tak belok-elok tu. Gara-gara hanya bakar sampah batas rumah, gara-gara hanya jemuran kain dulu, gara-gara hanya istilahnya telur ayam dulu diambil 1, tidak minta izin. Bacokak lah 3 tahun tidak bahim, tidak tegur sapa. Masya Allah. La yadkhulu jannah qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim.
Makanya bapak dan ibu yang terhormat, orang mau berangkat haji minta maaf, minta maaf, minta maaf. Orang mau berangkat umrah minta maaf, minta maaf. Mau masuk besok Ramadan minta maaf, silaturahim. Betul apa tidak? Makanya bapak dan ibu, apalagi ini menghadap Allah, solat akur kita dalam hidup. Memang bapak ibu dalam hidup kau sebar susah aja. Elok laki bini jumin tua ndak elok, elok jumin tua jumin antu ndak elok, elok jumin antu je tetangga ndak tegur siapa. Masya Allah. Mudah-mudahan kita di sini jauh dari itu. Amin. Ada sekalian ndak batagur sapo tu pak. Ada bo. Lain banyak. Nah, berangkat Rasulullah menuju ke hadirat Allah mak dan bapak. Inilah mohon maaf dipinjam ini, dipinjam. Sampai langit ketujuh. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, engkau berangkat, saya tinggal sendiri. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Malaikat Jibril, kita akan berangkat rame-rame, sampainya rame-rame, balik nanti juga rame-rame. Rasul, saya tak boleh, tak boleh. Saya cuma sampai di sini. Nah, berangkat Rasulullah sendiri menuju ke hadirat Allah. Malaikat Jibril tidak ikut. Kenapa tidak ikut? Ada rahasia antara Nabi Muhammad dengan Allah Ta'ala. Maka kalau ada rahasia itu tidak boleh orang tahu pak. Maka awak dalam hidupku ada rahasia negara, ada rahasia nenek mama, ada rahasia jemaah, ada rahasia orang kampung, ada rahasia keluarga, ada rahasia sumando. Tidak boleh sembarangan aja loh pak. Ada. Bahasa awaknya ada etika. Diajarkan pak, diajar. Begitu kiasan, tingginya kiasan itu. Nah, kenapa? Sirrun ala sirrin. Ada rahasia yang terkandung di dalam Isra dan Mi'raj antara Nabi Muhammad dengan Allah, yang tidak boleh diketahui oleh malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril pesuruh Allah, padahal malaikat Jibril sahabat Rasul, tapi ada rahasia. Jadi awak kau bapak dan ibu pasti ada rahasia. Tidak boleh sembarang bilang, tidak boleh sembarang sebut, tidak boleh sembarang letak. Ada rahasia. Dulu kalau kami di kampung-kampung tu pak mandi, itu kan di sungai itu, di sungai. Mandi di sungai itu ada namanya topian. Bapak-bapak ibu tahu topian pak? Nah, ini tempat mandi bapak-bapak, campur-campur anak muda, anak remaja-remaja, ada bayi-bayi, silakan. Ini topiannya ama-ama. Nah, di sini ada topian sumando. Nah, kalau ada tempat mandi sumando, tidak sembarangan, Pak. Tidak boleh mandi sumando dengan sumando, tidak boleh. Oh, kalau ada nanti sumando kita di bawah, ini bapak nih ingat, jangan, tuh ada sumando di bawah tuh. Kan ada rahasia antara sumando dengan sumando. Kalau terjun juga, mandi juga, nanti di sana kena denda oleh hukum adat, Pak. Kau ada dondo, duit kuah kambing. Itu dulu. Kalau kini tidak semondo kau terjun jus itu, dan semondo kau terjun jus itu tidak kena dondo, tidak kena denda lagi. Kenapa tidak kena denda? Jo kalau kambing sama kambing, tidak ada dendanya, tuh, Pak. Nah, tidak ada aturan. Itulah sekarang. Coba tidak ada aturan, main hampai aja. Padahal Islam mengaturkan ada batas, ada batas. Ini ladangnya imam, ini ladangnya muazzin, ini ladangnya ketua pembangunan, ini ladangnya ketua pendidikan, ini ladangnya ketuanya ketua ekonomi. Ada ladangnya kerojo je lah untuk awak, dan orang jadi baca je. Indonesia kenapa nak maju-maju? Selalu membaca punya orang tu, ini nak baca-bacanya dong. Itulah tengok. Kini mabuk dengan corona. Seluruh awak kok alah maduk je ke corona. Korojonya ndak korojo ndeknya. Potong ada kasusnya iko. Alah hilang dah kasus kok lah ke corona je sama lah. Korojo je lah ladang awak. Yang jual martabak aja lah. Yang jual cendol aja lah. Yang jual goreng pisang aja lah. Kalau sesama jual cendol mereka apa ya? Lagi laku ketika hari panas tiba hujan mereka berserak dalam bonda tu lah. Begitu hebatnya Rasulullah, malaikat Jibril memberikan kita pelajaran. Nah, sampai ke hadirat Allah, ya Rasul, ya Rabbi, saya tengok di kau ni ada kurang tenang ni. Benar, enggak enak perasaan. Betul. Saya kasihlah wahai kau habibi, kekasihku. Saya kasih kalau obat. Apa obatnya? Solat.
Maka bapak dan ibu yang terhormat, segala persoalan yang menimpa, tidak tenang, tidak aman, tidak damai, banyak persoalan, coba obatnya adalah solat. Kenapa bapak ibu nampak sehat? Kenapa bapak ibu nampaknya tenang, luar dalam manis nampaknya? Kenapa? Solat. Solat. Maka dulu pak, dulu orang-orang dulu nafsu amal ibadatnya rajin minta ampun pak. Ini bapak ini kan banyak orang-orang dulu-dulu nih ha. Saya dulu di kampung itu waktu bayi-bayi jam 4 subuh bunyi beduk. Kalau kampung bapak ibu apa namanya doh? Adonan tabu, adonan kotontong macam-macam lah. Ada yang dari bambu itu. Macam-macam namanya. Jam 4 subuh bangun ayah, bangun emak. Kalau ayah yang bangun, dibangunkan istri. Kau jago kau. Kalau mak yang bangun, dijagonya ayah. Tuan jago tuan. Dulu panggil kau tuan aja suami istri di kampung itu. Nggak kayak kita sekarang, papa bangun mama. Dah bangun, masih jauh dari rumah, ngambil uduk ke sungai, buang air ke sungai. Listrik nggak ada listrik kayak begini, nggak ada. Yang ada listrik tradisional, panjangnya, gasnya sih kok, kue gas koncang api. Masih ingat? Pernah bapak ibu lakukan? Ingat, karena kita orang kampung semuanya. Walaupun bapak orang Jawa, mungkin obor namanya. Ada orang dari Medan itu, orang Medan itu, banyak sini orang Medan itu. Saya tahu ini. Bagus. Nah bapak, ada juga kayak gitu. Apalagi awak yang namanya yang Sumatera Barat, awak Riau, awak Jambi, itulah dulu listrik. Tiba di masjid, bukan segagah ini masjid. Nggak segagah ini, bukan sebesar ini, tikarnya nggak secantik ini, tikarnya dari plastik atau apa namanya itu, pandan ya, pandan. Lampunya lampu togo aja. Dinding di bawah 1 meter batu bata yang dijalin belum diplaster. Dinding ke atas bambu yang dijalin itu. Itulah. Tuh apa namanya itu, lampu togo itu kadang-kadang hidup, kadang-kadang macam-macam lo apinya pak, nyusumbu lah basi lo. Mikrofon ndak ada, yang tukang azannya udah tua, udah 64 umurnya, baterainya udah soak. Allahu Akbar 5 meter cuman dari dinding masjid itu dengarnya. Tiba ialah solat masuk gigi je. Ya Allah solat, ya Allah solat. Itu aja iramanya pak. Tiba hayal al-falah masuk gigi yang kedua. Ya Allah al-falah. Batuk pula pak dia tu. Tapi tidak ada persoalan oleh orang di waktu itu. 2 sab ayah-ayah, 3 sab ama-ama dari kampung di belakang itu. Itu nafsu orang berangkat pak. Itu subuh itu. Jauh jaraknya, masya Allah. Masjid jauh, ngambil uduk ke sungai, buang air ke sungai. Listrik tidak ada, mikrofon tidak ada. Imam masya Allah. Tidak 60 lah 75 umur pak. Suaranya hilang-hilang timbul lah. Baterainya tu ndak soak lah, apa namanya doh. Allahu Akbar. Ya dulu kan macam itu bahasa ini lah kan apa. Belum separuh baca Al-Fatihah, batuknya panjang. Siratal Le pandai apa-apa jamaah buat batuk macam. Coba. Ada yang pandai kayak begitu batuknya. Tak usahlah nanti bawa pula ke rumah sakit nanti. Tak pula berhenti-berhenti. Alah corona. Lo kan tahu kawan. Apa dah batuk corona ni. Masya Allah. Itu nak ada persoalan aman. Besok iya juga jadi imam. Besok dia juga jadi imam. Jumat solat Jumat dia juga jadi imam.
ndak dipersoalkan. Orang nafsu beramal ibadat. Awak di Pekanbaru ni Masya Allah Bapak Ibu, masjid gagah, ngambil uduk dalam rumah, buang air dalam rumah, listrik udah terang, mikrofon jangan dibaca jam 4:04, jam 4:30 dah heboh dengan suara Al-Quran. Oh dengarlah, kalau nak di masjid awak masjid sono, nang sana kono, nang kono kene, nah don tak kono apa kono sono. Dengar oleh kita dari rumah, oh dah ngaji orang di masjid. Dengar lewat pintu jendela kecil-kecil itu, pintu angin itu. Tapi sekarang saya tengok bapak dan ibu, enggak pula orang yang baca Al-Quran itu kaset. Mungkin besok kaset masuk surga mungkin Pak. Masya Allah. Kalau ingin bapak dan ibu menengok Al-Quran kayak kita dulu di kampung-kampung, ada rak-rak itu, robek-robek Al-Quran itu berebut-rebut kita di musola surau. Kalau ingin bapak ibu menengok sekarang kayak gitu, ada enggak? Ada. Datang ke pesantren saya di Simpang Panam, tengok ratusan tuh Al-Quran itu udah robek-robek. Juz 1 habis, juz 2 habis. Kenapa? Anak yang baca Al-Quran tiap hari lebih kurang 470 orang. Zuhur baca Al-Quran, maghrib baca Al-Quran, subuh baca Al-Quran. Itu yang diwajibkan. Belum lagi buat saya pribadi-pribadi, berebut, tidak ada lagi Al-Quran pakai kuli, habis, hancur. Kalau ingin bapak dan ibu, coba wakafkan Al-Quran. Saya akan mewakaf Al-Quran tiap hari 1 buah. Saya tidak 1 kali Jumat bawa Al-Quran, bawa Al-Quran, bawa Al-Quran. Berapalah Al-Quran satu? Yang standar itu hanya 40.000, yang bagusnya ada 80.000, yang tambah bagus lagi ada 100 lebih. Ini makan batigo aja di lapor nasi itu dapat 350. Mawakah Al-Quran ciknya sampai 40.000 nak mu dah. Kadang-kadang orang awak semayang indak, puasa indak, kemusaji indak, gotong royong indak, rapat musyawarah indak, amati nak masuk surga lah Pak. Nah, kembali persoalan. Jadi bapak dan ibu itu di masjid baca Al-Quran, dengar. Habis suara Al-Quran, datang suara kedua, Allah. Suara muazzinnya bagus, mikrofonnya kuat, dengar kemana-mana. Apa awak baca dari rumah? Oh lah azan orang. Selesai azan diam sejenak, tak dengar. Akhirnya dengar lagi suara yang ketiga, agak cepat nadanya, mungkin 2/3 ketukannya. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Apa awak cakap di rumah? Oh lah qomat orang. Dong aja. Imam kini tidak mau ketinggalan, pakai mic ketek. Kau namanya mic ketek, sains dan teknologi. Apapun dia baca imam dengar di rumah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Imamnya gagah, suaranya bagus, makharijil hurufnya mantap, fasohanya iya, langom lagunya, iramanya hebat. Tenang kita belakang, makin panjang dia baca Pak Imam tadi makin sonang awak. Begitulah. Dulu enggak itu tadi. Allahu Akbar. Begitu Pak nafsu orang dulu. Sekarang itulah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kata imam, kata orang sebagian di rumah tu, oh lah selesai orang. Yang inyo, coba kapan akan tenang pikiran, kapan akan enak perasaan? Karena tak mau menghambakan diri kepada Allah, menghambakan. Makanya dalam surah Al-Isra ayat dibacakan oleh Pak Imam tadi, Subhanallazi asra bi abdihi, hamba. Maka dikala kita solat sujud di hadapan Allah, menghambakan diri kepada Allah. La ma'bud bihaqqillah illallah. Tidak ada yang wajib dan patut disembah yang hak melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa solat Ustaz? Kenapa solat Ustaz? Kenapa solat? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Pertama besok dihitung amal ibadat kita ni bapak dan ibu, solat. Solat. Ni zakat, ni puasa, ni Al-Quran, ni haji, ni umrah, ni wakaf, santunan anak yatim, ni gotong royong, apalagi itu macam-macam.
Yang dibanyak ini Bapak Ibu, solat dulu pertama sekali periksa solat dulu, bagus solat, dianggap bagus, lulus. Kalau kena solat, hancurlah kita, habis. Makanya Bapak dan Ibu yang terhormat, wajah-wajah orang solat itu manis, wajah-wajah orang solat itu jujur, wajah-wajah orang solat itu taat, wajah-wajah orang solat itu orangnya patuh. Orang solat saya tengok selama ini tidak pernah membangkang Pak, tidak pernah melawan Bu, orang-orang solat. Coba lah tengok solat lah besok, coba nanti zuhur, nanti asar, nanti maghrib, nanti isya, imam takbir, usolli fadl maghribi selasa rakaatin imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar, kata imam. Makmum tak ada disuruh-suruh, patuh surang aja nyoba belakang, takbirnya Allahu akbar. Imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Di belakang tenang, tak ada heboh-heboh. Rukuk imam, Allahu akbar, makmum patuh rukuk lahnya, sujud imamnya sujud loh makmum, tak ada pernah membangkang lah sujud lah imam dan tak suruh ikut dan sujud lah surang, tak ada. Makanya Bapak Ibu yang terhormat, yang pelawan itu orang tak solat. Oh Ustaz, saat kami dah solat bagus, dah jemaah mantap, apa lagi Ustaz? Belum lepas Bapak dan Ibu. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Anak bangunkan, kum solat, subuh. Kalau saya di pondok akhir-akhir ini Pak, sering saya kena marah oleh orang-orang wali-wali santri. Karena anaknya mengadu, kenapa kamu demam? Saya kena siram mak, disiram oleh ustaz itu, disiram oleh buya itu. Karena di pesantren sampai hari ini Pak tidak ada pantangnya. Begitu subuh itu belum masuk jam 4:30, kum salat subuh, hui, subuh. Begitu Pak. Ternyata subuh itu belum dia bangun segala macam. Selesai solat, sudah zikir, sudah doa. Cari, nampak lolok bangolongnya, ada siram, ada zikurnya. Pernah tak Bapak Ibu anak disiram seperti itu? Pernah tak minantu disiram kayak begitu? Pernah tak cucu disiram seperti itu? Oh, dilepaskan aja tidur kau Ustaz. Besok tanggung jawab di mahkamah Allah Rabbul Jalil. Makanya Bapak dan Ibu, tenang Bapak Ibu, suami solat, istri solat, anak solat, minantu solat, cucu solat. Tenang dalam hidup. Yang kau tak awak kau Bapak dan Ibu, kenapa? Kadang laki semayang bini indak, bini solat laki indak, laki bini solat minantu indak, minantu indak anak kau indak, cucu indak. Ini yang bikin celakanya dalam hidup, jauh rezeki jadinya. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, terakhir, solat adalah membawa ketenangan kehidupan zahiran wa batinan. Makanya kalau saya salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tenang pikiran, enak perasaan. Oh, masalah tadi gangguan banyak dalam salat tu dah pasti. Anak kunci yang hilang dapet dalam semayang, dompet tekan mana letaknya basuh dalam salat. Tadilah bongi-bongi laki ke bini, bu apa? Dah tahu papa, ibu tu lah kemarin kat sini dia malah marah, tapi dalam salat baru kabirau dibaca, Allah Akbar, ini wajah tu apa, kabirau walhamdulillah. Takon ada, oh tinggal dekat WC tadi. Biarlah, nak apa-apa, karena itu baru sanggupnya kita. Tapi selesai solat, hembus napas keluar. Kenapa? Napas kebahagiaan dan ketenangan.